Hadza itu adalah lafaz rujukannya. Berkata hadza amam itu dia al-awli. Amam dia amam dia al-awli. Baik al-awli. Qala an sedusi. Di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Berarti sahabat meriwayatkan dari sahabat. Sahabat meriwayatkan dari sahabat. Qal, berkata Mu'ad, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah. Laisa baini wa bainahu illa mu'khiratu ar-rahli. Tidak ada antara aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mu'khiratir rahli. Mu'khiratur rahli itu adalah kayu yang ada pada ujung pelana, pada bagian belakang pelana. Biasanya ada muqdimatul rahli, ada mu'khiratur rahli, ada yang di depan, ada yang di belakang. Kayu yang ada pada pelana, ya. Dan biasanya ini untuk yang unta, ya, dan kuda, ya, seperti ini, pakai seperti itu, ya. Adapun kalau keledai tidak pakai seperti itu, tidak pakai mu'khiratir rahli, ya. Maka Mu'ad menceritakan bahwa dia dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berboncengan bersama Nabi, sangat dekat beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pemisah kecuali mu'khiratir rahli saja, atau seperti itu, ya. Faqal, maka berkatalah Rasulullah kepada Mu'ad, ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, dipanggil, ya Mu'ad bin Jabalin. Qultu, maka Mu'ad mengatakan, aku pun menjawab, labbaika Rasulullah. Labbaika, labbaik ini dari kata labba, bermakna al-ijabah, bermakna al-ijabah, artinya ijabah, labba. Tapi dia di sini dalam bentuk tasniyah, labbaini, asalnya begitu. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa ajabtuka ijabatan ba'da ijabatin. Jadi menunjukkan penegasan. Makanya pakai tasniyah. Labbaika, dan dia harus mansub. Harus mansub. Asalnya labbaini, labbaini ka. Cuma karena idhofah nunnya dihapuskan jadinya labbaika. Labbaika. Labbaika maknanya ajabtuka ijabatan ba'da ijabatin. Saya menyambut panggilanmu, seruanmu dengan panggilan, dengan apa? Sambutan setelah sambutan. Artinya menunjukkan taukid, penegasan. Ya, siap. Ya, kalau sekarang tentara, ya, siap. Ya. Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, maka dia mansub bil munada, ya Rasulullah. Wa sa'daika, sa'daika juga sama dengan labbaik, labbaik, ya, asalnya dia sa'dan, sa'dan mansub, kemudian dalam bentuk tasniyah sa'daini, sa'daini, kemudian dihapuskan nunnya karena idhafah dengan kaf mukhatab, ya, jadinya sa'daika, as'adtuka is'adan ba'da is'adin. Saya ingin membahagiakanmu dan menyenangkanmu, ya, dengan kesenangan setelah kesenangan. Jadi labbaika wa sa'daika menunjukkan kesiapan total untuk menjawab panggilan Nabi, memenuhi seruannya. Begitu maksudnya, ya. Labbaika ya Rasul, labbaika Rasulullah wa sa'daika. Tapi kemudian setelah Nabi memanggil Mu'ad dan Mu'ad menjawab, thumma sara sa'atan. Ternyata Nabi tetap berjalan, diam, tidak melanjutkan pembicaraannya. Thumma sara, sara sair, dari kata sair artinya berjalan. Tetap maju ternyata kendaraannya, sa'atan, beberapa saat. Thumma qala,
Kemudian Nabi berkata kembali, ya, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu, saya pun kembali menjawab, labbaika Rasulullah wa sa'daika. Ya. Tapi kemudian demikianlah disebutkan dalam riwayat yang lain 3 kali seperti itu, sampai kemudian di sini Rasulullah berkata, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya? Haqqullahi 'ala al-ibad, hak Allah atas hambanya. Kalau begitu kewajiban siapa? Kewajiban hamba. Hak atas berarti kewajiban dari. Hak atas sama dengan kewajiban dari. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya? Atau kita terjemahkan lain, tahukah kamu apa yang menjadi kewajiban hamba terhadap Allah? Paham ya? Qal qultu Allah wa rasuluhu alam, berkata Mu'adz bin Jabal, aku pun berkata menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena Nabi belum pernah menyampaikan sebelumnya. Nabi belum pernah menyampaikan sebelumnya, menunjukkan bolehnya seorang guru bertanya kepada murid meskipun apa yang belum diajarkan. Ya, kenapa? Ya, supaya dia bersiap untuk mengetahui. Ya, kalau dia bisa memahaminya, mungkin dia berijtihad untuk mengarang jawaban. Oh, kayaknya begini. Yang ini mungkin, ya. Yang jelas menunjukkan ketika seorang ditanya perkara tadi, maka dia bersiap untuk menerima jawaban. Tentunya lebih sigap, lebih cermat dia ketika nanti diberikan jawaban, lebih memperhatikan. Tsumma qala, setelah dijelaskan tentang hal tersebut, ya, kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban seorang hamba kepada Allah atau hak Allah terhadap hambanya adalah agar mereka menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Tsumma sara sa'atan. Kemudian Nabi berjalan lagi beberapa saatan, ya. Lalu bertanya, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu labbaika Rasulullah wa sa'daika. Qal, berkata Nabi, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalik, tahukah kamu apa yang menjadi hak hamba dari Allah, atau apa yang menjadi kewajiban Allah yang Allah wajibkan bagi dirinya terhadap hambanya jika mereka mengerjakan itu, jika mereka menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya satu apapun. Qal, aku pun menjawab kembali, qultu Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal alla yu'adzibahum, untuk Allah tidak menyiksa mereka. Ya, maka ini keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid, dan tauhid adalah kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha Pemurah memberikan balasan, ya, tafaddulan wa in'ama, sebagai bentuk keutamaan darinya. Allah tidak akan menyiksa siapapun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu al-Ahwasi Salam ibn Sulaimin, Salam ibnu Sulaimin, Salam ibnu Sulaimin, an Abi Ishaq, Abi Ishaq Amru bin Abdullah bin Ishaq, Amru bin Abdullah ibn Ishaq, masyhur dengan Abu Ishaq As-Sabi'i, Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah Abu Ishaq As-Sabi'i, ya, Al-Kufi, an Amri ibni Maimun, an Amr ibni Maimun Al-Audi, an Mu'adz bin Jabal annahu qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dalam riwayat ini disebutkan, ya, dari hadis Anas bin Malik juga,
Tapi langsung dari Anas bin Malik, tidak lewat langsung dari Mu'adz bin Jabal, tidak dari Anas bin Malik, ya. Berkata Mu'adz bin Jabal, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Sebagian ulama mengatakan berarti ini kejadian yang lain. Ini kejadian yang lain. Kenapa? Karena tidak disebutkan di sini muakhiratir rahl. Dan memang muakhiratir rahl itu biasanya untuk kendaraan yang besar, onta atau kuda, biasanya onta, baru ada muakhiratir rahl. Adapun kalau keledai, ya, kita tahu keledai ukurannya bagaimana, ya, sehingga dengan demikian punggungnya pun tidak begitu lebar, sehingga kalau berboncengan maka pasti akan sangat rapat, ya. Kalau diambil lagi jarak maka semakin sempit. Beda dengan onta yang punggungnya lebih lebar, kuda yang lebih lebar, ya. Maka cuma memang keledai itu kuat, ya. Maka sebagian ulama mengatakan ini kejadian yang lain. Berarti berulang kisahnya, Nabi menanyakan apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah dan apa yang menjadi haknya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah. Paham ya? 2 kali. Sebagian seperti Imam Nawawi mengatakan ini satu kisah, ya, bahwa riwayat yang di atas itu juga Nabi berboncengan dengan Mu'adz di atas keledai yang diberi nama Ufair, keledai juga. Dan disebutkan muakhiratir rahl di atas itu bukan hakiki. Maksudnya tidak ada antara saya dengan Nabi, ya, kecuali muakhiratir rahl, kecuali maudhi. Jadi muakhiratir rahl ini tidak ada. Tapi maksudnya saya sangat dekat dengan baginda Nabi dibonceng di atas keledai itu, tidak ada jarak antara saya dengan beliau kecuali seperti tempat untuk muakhiratir rahl, seperti itu. Padahal tidak ada dia. Sebabnya artinya satu kisah saja. Tetap keadaannya adalah di atas keledai dibonceng. Ini pendapat Imam An-Nawawi yang dipilih oleh Imam Nawawi, kata beliau bahwa ini kejadiannya satu kisah saja, ya. Dan penyebutan muakhiratir rahl pada riwayat yang pertama itu bukan hakiki. Maksudnya jarak antara beliau dengan Nabi seperti jarak yang biasanya ada, berupa bagian belakang dari pelana. Tapi itu tidak ada. Seandainya ada seperti itulah kira-kira. Begitu maksudnya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Yuqalu lahu Ufair. Dinamakan keledai itu Ufair. Qal minat turab, ya, dari kata affiruhu thaminata bit turab. Dalam hadis tentang mencuci jilatan anjing, ya, kata Nabi, iksuluhu sab'a marratin, cuci dia 7 kali. Ulahunna bit turab, yang pertama cuciannya dengan menggunakan tanah. Dalam sebagian riwayat wa'affiruhu thaminata bit turab, wa'affiruhu bil ain wal fa wal ra, affiruhu ats-thaminata bit turab, artinya campurlah pada cucian yang campurlah dengan sesuatu dari tanah yang dia seolah-olah cucian ke-8 ke-7 ke-8, maaf, ats-tsaminata, afiruhu ats-tsaminata bit-turab, kan disebutkan sebelumnya 7 kali, cuci 7 kali, ya, dan yang ke-8-nya dengan tanah. Maksudnya bukan yang terakhir, karena kalau terakhir tidak ada maknanya, tapi dia yang pertama, ya. Dan karena dia tanah dianggap sebagai bahan tersendiri, jadinya 8. Kalau tidak, dia sebenarnya dicampurkan pada cucian yang pertama. Artinya 7 kali, salah satunya cucian itu dengan menggunakan air dan tanah, begitu maksudnya, ya. Tapi kalau dilihat dari sisi bahannya bahwa dia tanah, disebutkan bahwa dia yang ke-8. Syahidnya di sini kalimat affara. Ufair tasghir, yang dia artinya turab, artinya tanah, ya, warnanya seperti warna tanah, kurang lebih seperti itu keledainya. Faqala, berkata Mu'adz, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz,
Tadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah atas hambanya dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau dengan terjemahan yang lain, tahukah kamu apa yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada Allah dan apa yang menjadi kewajiban Allah yang Allah wajibkan bagi dirinya kepada hambanya? Ya. Maka qultu Allah wa rasuluhu alam, kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi pun menjawab, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban hamba kepada Allah adalah untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, adapun apa yang menjadi hak hamba dari Allah azza wa jalla, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a, man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi tidak akan disiksa ya dengan suatu apapun selama dia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nasa. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengabarkan kepada manusia? Qal la tubashshirhum fayattakilu. Kata Nabi, janganlah engkau kabarkan pada mereka, jangan sampai mereka pasrah, mencukupkan diri dengan keutamaan yang disebutkan dan meninggalkan amal, meninggalkan berlomba-lomba dengan beramal soleh. Ya, jadi di sini Nabi melarang sebagai tindakan pencegahan. Jangan sampai disampaikan kepada orang lain, didengar, didapatkan oleh orang yang ketika diberikan baginya suatu kabar gembira, dia terima dan tidak mau lagi beramal, berbuat kebaikan. Yang penting sudah bertauhid. Paham ya? Maka ini perkara yang berbahaya. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bahaya dari orang yang bersandar kepada apa yang disebut dengan ahadits at-targhib. Hadis-hadis yang sifatnya dorongan kepada kebaikan dan janji berupa pahala dan keutamaan. Ya. Diambil dari ini faedah bahwa untuk hadis-hadis yang berisi keringanan, yang berisi keutamaan dan sebagainya, tidak bisa dipaparkan secara umum. Hendaknya memperhatikan keadaan halatul mad'uin, orang yang diajak, orang yang disampaikan kepadanya kebenaran tadi. Kenapa? Jangan sampai ketika dia disebutkan keutamaan dari suatu amalan, dari hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kemudian dia mencukupkan dengan amal itu dan kemudian tidak lagi beramal dengan amal-amal yang lainnya. Paham ya? Seperti di sini, mencukupkan dengan mengatakan saya mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, lalu tidak lagi mau beramal dengan amal kebajikan. Ya. Jadi ini babnya bab tindakan preventif. Sama dengan hadis sebelumnya. Masih ingat tadi kita sebutkan kemarin? Ada tambahan dari Ustaz Amrullah kemarin, ya. Dari hadis apa? Hadis Ubadah bin Samit. Hadis Ubadah bin Samit. Kata beliau, tidaklah ada dari hadis Nabi yang aku dengarkan kecuali telah aku sampaikan kepada kalian, kecuali satu hadis saja. Kenapa? Dia akhirkan penyampaiannya sebelum wafatnya, bukan di awal-awal, karena dia khawatir kalau disampaikan di awal-awal keimanan belum kokoh, seorang akhirnya pasrah dengan janji yang disebutkan dalam hadis tadi dan meninggalkan berlomba dengan amal soleh, berlomba memperbanyak amal kebajikan, ya, mencukupkan dengan apa yang disebutkan dalam dalil. Jadi ini perkara yang penting. Kita sebutkan dahulu bahwa bolehnya menyembunyikan sebahagian ilmu, bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi.
Ya, selesaikan sanadnya. Qala Imam Muslim rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad ibn al-Muthanna. Ini sudah berulang ya. Dan Ibn al-Muthanna ini dijuluki atau dikenal dengan Az-Zamin. Az-Zamin al-Basri. Az-Zamin, za, zai, mim dan nun. Az-Zamin. Ya, julukannya Az-Zamin al-Basri. Muhammad ibn al-Muthanna. Wa Ibnu Basyarin. Ibnu Basyar, Muhammad ibnu Basyar. Dijuluki Bundar. Dijuluki Bundar. 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 Pakai alif setelah dal. Bundar, ya. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far dijuluki Gundar. 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 Ya, tanpa alif pada dalnya. Gundar. Artinya orang yang suka, ya, orang yang lincah, usil, banyak usil ya. Jadi ada Zamin, ada Bundar, ada Gundar. Ya. Muhammad bin Basyar, Muhammad bin Muthanna, Az-Zamin, Muhammad bin Basyar, Bundar, dan Muhammad bin Ja'far, Gundar. Ya. Berkata Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah bin al-Hajjaj, ya, an Abi Hasinin. Abi Hasin namanya Uthman ibni Asim. Uthman ibni Asim al-Kufi. Abi Hasin, afwan, Abi Hasin, mukabbar, ya, Hasin, bukan Husain, tapi Hasin bifathi al-ha. Wal Ash'ath ibn Sulaimin. Wal Ash'ath ibn Sulaimin. Jadi gurunya Syu'bah ada dua. Gurunya Syu'bah ada dua. Abi Hasin dan Al-Ash'ath ibn Sulaim. Annahuma sami'al Aswada ibn Hilalin. Keduanya berkata bahwa keduanya mendengar Al-Aswad bin Hilal, Abu Salam Al-Muharibi, ini mukhadram, orang yang lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak masuk Islam atau tidak datang ke Madinah kecuali setelah wafatnya Nabi. Tidak ketemu Nabi sama sekali. Tidak ketemu Nabi meskipun dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yuhadditsu an Mu'adz bin Jabal annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an ta'budallaha wa la yushraku bihi syai'a. An yu'badallahu, bahwa Allah disembah, wa la yushraka bihi syai'un, dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Itu apa yang menjadi haknya Allah atau kewajibannya hamba. Qal atadri ma haqquhum alaihi? Tahukah kamu apa yang menjadi hak mereka atas Allah? Idza fa'alu dzalika, jika mereka mengerjakan hak Allah. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Qal alla yu'adzibahum, alla yu'adzibahum. Ya. Baik, terakhir qala Imam Muslim haddatsana Al-Qasim ibnu Zakaria. Qasim ibn Zakaria ibni Dinar Al-Qurashi. Ibnu Dinar Al-Qurashi. Qala haddatsana Husainun. Husain ibn Ali ibn al-Walid Al-Kufi. Husain ibn Ali ibn al-Walid Al-Kufi. An Zaidata ibnu Qudamah. Zaidah ibni Qudamah Al-Thaqafi Al-Kufi. An Abi Hasinin.
yang tadi di atas, Utsman bin Asim. An Abi Hasinin, Utsman bin Asim, an Al-Aswad bin Hilal annahu qala sami'tu Mu'adan yaqulu da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ajabtuhu faqala hal tadri ma haqqullahi 'alan nasi nahwa hadisihim. Ya, dirikaskan di sini bahwa Mu'ad berkata, aku dipanggil oleh Rasulullah fa'ajabtuhu, maka saya menjawab panggilannya itu tadi, labbaika wa sa'daika. Faqal, maka Nabi berkata, hal tadri ma haqqullahi 'alan nasi, tahukah kamu apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah, apa yang menjadi hak Allah atas hambanya, apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah. Nahwa hadithihim, seperti hadis mereka yang di atas. Selesai. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.